Lah, iki agak gayeng iki. Kita bahas kelas H hari ini. Jadi di depan saya ini sudah ada power kelas H. Jadi sebenarnya power kelas H ini apa sih? Bedanya dengan power kelas AB? Ya kalau menurut saya sebagai perakit dan sudah mendalami sound system, yang namanya kelas H itu sama seperti kelas AB. Cuman ada perbedaannya. Jadi seperti ini. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi begini, fungsi utama kelas H diciptakan itu adalah untuk mengurangi panas. Jadi efisiensi, makanya di sini kita berbicara efisiensi. Kalau kelas AB itu efisiensi cuma 60%. Jadi nanti kalau wattnya ini misalnya ketemu 500 watt, ya mungkin efisiensi kelas AB itu 60%-nya. Tetapi kalau kelas H ini karena dia panasnya ini berkurang, jadi konversi panasnya tadi kembali ke daya itu tadi sendiri, sehingga dia bisa mencapai ya kisaran 80% seperti itu. Jadi mari kita bahas kelas H. Jadi intinya kelas H itu, jadi dia memainkan tegangan. Jadi berbeda dengan kelas AB. Kalau kelas AB kan tegangannya misalnya PAC CT-nya itu 100 volt, ya langsung jebler. Semua transistor itu kena tegangan 100. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan panas. Kayak setrika seperti itu. Tapi kalau kelas H ini dimainkan tegangannya. Jadi itu banyak sekali, bukan cuma kelas H saja, kelas TD, GB, itu rata-rata seperti itu. Jadi dia ada yang pakai stepper, ada yang pakai BWM, dan lain sebagainya. Jadi kita bahas kelas H dulu. Jadi sama, kelas H itu mainnya ketika input suara kita kasih di dalam power amplifier ini, volume kecil, ataupun besar, kita anggap secara full volume mentok. Jadi ketika lagu ini menggunakan nada yang rendah, beat kecil atau SPL-nya itu rendah, dia yang fungsi ini tegangan rendahnya. Jadi sama seperti power amplifier ini. Ini tegangan tingginya adalah 105 PAC. Kemudian tegangan rendahnya sekitar 56 PAC. Nah, jadi ketika dikasih input yang kecil, yang berguna adalah tegangan 56. Sehingga tegangan 56 ini akan menyuplai transistor yang bagian rendah atau pinal yang biasanya cuma 3 set atau 4 set. Nah, di sini cuma 3 set. Itu dibebani dengan tegangan 56. Dan itu diatur dari steppernya seperti itu. Tapi ketika menggunakan beat yang tinggi, nada yang tinggi, SPL yang super, dia akan berubah sendiri dengan stepper tadi. Dia akan migrasi pindah ke transistor pinal yang banyak rentengannya, sehingga dia menghasilkan watt besar. Jadi seperti itu. Jadi intinya kelas H ini hanya itu, dia sama seperti kelas AB. Ya saya jalan sama. Pinal akhirnya yang voltase tinggi ini ya murni kelas AB. Terus yang tegangan rendahnya ini kelas AB juga, cuman dia diatur menggunakan stepper seperti itu. Jadi pembahasannya garis besarnya seperti itu, bahwa kelas H adalah sama seperti kelas AB, cuman dia dibikin efisiensi beda sehingga panasnya berkurang dan tenaganya bisa lebih maksimal lagi. Nah, kemudian di salah satu subscriber saya ada pertanyaan, Bang, pinalnya untuk high voltase dengan yang low voltasenya ini bagaimana? Katanya kalau yang voltase tinggi ini memakai MGL, kemudian yang voltase rendahnya memakai Toshiba, misalnya seperti itu. Ya itu sih tergantung dari kalian para perakit-perakitnya, tidak ada masalah. Jika PAC kalian ini misalnya ini seperti di ampli ini menggunakan 65, kalian pakai Toshiba, ya hitunglah kekuatan dari voltase rendahnya ini agar mampu disuplai 65, tidak ada masalah. Kalian tidak harus menggunakan MGL
ya nggak masalah. Kenapa? Karena di sini sudah bisa menghandle 65 walaupun cuman menggunakan Toshiba seperti itu. Nah, kemudian pinalnya yang high voltase, mau pakai Toshiba ya boleh-boleh saja, sah-sah saja itu, asalkan kalian bisa menghitung kebutuhan ketika voltase tinggi tadi. Ya anggap aja misalnya 105 PAC seperti di ampli ini. Jadi kebutuhan Toshibanya berapa ya harus kalian hitung. Jadi tidak tergantung harus MGL, tidak tergantung harus Toshiba atau tidak, itu bebas. Ya salah satu contoh seperti ini, anggap saja ini 105 PAC, ya dibagi saja. Kalau Toshiba kan ini kan intinya dia sekitar 150 watt. Nah seperti itu. Nah hitung saja di sini misalnya 105 PAC kalikanlah ampere, misalnya 30 ampere, ketemunya berapa, bla bla bla, hitung sendiri, pusing kalau saya ngitung. Nah nanti setelah ketemu watt PSU ini kalian kalikan 60%-nya efisiensi. Jadi jangan mentah-mentah diambil semuanya. Jadi misalnya efisiensinya ini ketemunya 800 watt atau 900 watt, ya finalnya ini kalian hitung 900 watt dibagi 150 watt, nanti ketemu berapa set. Nah setelah ketemu berapa set kalian tambah 1 set atau 2 set cukup, tidak usah terlalu neko-neko. Ini untuk bagian high voltasenya. Kemudian untuk tegangan rendahnya sama. Jadi misalnya di sini PAC-nya 65, ampernya berapa, kalikan. Dan di situ kalian kalikan 60%-nya efisiensi. Maka akan ketemu jumlah transistor final. Nah, cuman saran saya transistor finalnya nanti kalau bisa dilebihkan 1 sampai 2 set untuk menghindari tegangan kejut atau voltase tinggi ketika jack copot, nanti ada bunyi grek. Nah seperti itu agar transistor ini aman. Jadi seperti itu pemahamannya. Jadi untuk garis besarnya, untuk penutupnya istilahnya bahwa power kelas H adalah sama seperti power kelas AB, cuman sistemnya dibuat beda menggunakan stepper. Ketika input suara dikasih rendah, dia akan menggunakan tegangan rendah. Ketika inputnya dikasih input tinggi, dia akan pindah sendiri dari stepper menggunakan yang high voltase seperti itu. Jadi tidak rumit sebenarnya di dalam sebuah power amplifier kalau kita ngerti secara dasarnya bahwa kebutuhan power ini sistemnya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nanti akan kita bahas juga kelas TD, GB dan lain sebagainya, apa sih kelebihannya, keuntungannya dan juga sistemnya ini. Tapi rata-rata semuanya yang terjadi saat ini, mau kelas GB, TD, H lain sebagainya, itu cuman sama seperti power kelas AB yang dirubah sistemnya seperti itu. Nah, akhirnya timbul efisiensinya bisa lebih tinggi, amplifier tidak panas. Nah disitulah plus minusnya power zaman sekarang. Jadi mudah-mudahan kita tidak terpaku saja di satu kelas, yaitu kelas AB, kita bisa migrasi ke kelas H, TD, GB dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.